Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan menjalankan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi, algoritma dan pemrograman pada pertemuan kedua. Nah, kenapa pertemuan kedua? Jadi itu kalau pertemuan pertama biasanya itu penjelasan RPS. RPS itu ya rencana pembelajaran semester bersama dengan kontrak kuliahnya. Nah itu pertemuan pertama. Jadi kalau pertemuan kedua itu dia akan masuk di materi. Nah nanti materinya saya akan perlihatkan di slide-nya. Jadi nanti juga akan saya jelaskan ya. Namun sebelum kita memulai melaksanakan menjelaskan mengenai materi pembelajaran, terlebih dahulu kita akan memulai doa bersama. Jadi saya memimpin doa bersama ya. Jadi, kita akan mulai doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Nah ini kan slide-nya tadi saya sudah lewatkan ya, karena kita tadi sudah melaksanakan baca doa bersama. Slide kedua, nah jadi mata kuliah ini itu algoritma dan pemrograman. Dan mata kuliah ini yang dibawakan oleh saya sendiri, nama Sukirman SPDMTI, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Makassar. Nah pertemuan kedua yaitu pengantar algoritma dan pemrograman. Yang pertama yaitu pokok bahasan, konsep, logika, dan algoritma. Ada yang tahu nggak konsep logika dan algoritma? Ada yang tahu logika? Ada yang tahu mengenai logika? Logika itu adalah masuk akal, ya. Yaitu logika. Jadi kalau logika dan algoritma, jadi algoritma itu biasanya digunakan pada bahasa pemrograman. Jadi ada nanti bahasa pemrograman yaitu algoritma yang kita akan gunakan dengan menggunakan coding bahasa ya. Ada itu script yang biasanya yang kita akan nantinya. Nah itu cocok digunakan algoritma. Jadi saya tadi jelaskan bahwa kalau logika dan algoritma itu identik, ya namanya proses. Nah kalau hasilnya ada yang pernah dengar istilah logis? Tahu logis? Nah, logis itu kan masuk akal. Jadi itu sebelum logis itu ada namanya prosesnya, ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri algoritma. Ya ada juga nanti ciri-cirinya bagaimana yang dimaksud algoritma supaya dia bisa dikatakan sudah sesuai yang diharapkan atau masuk akal. Yang ketiga, konsep algoritma, program dan bahasa pemrograman. Ya ada konsepnya, program. Nah ini ada setelah mengatakan bahasa pemrograman. Jadi algoritma itu dituangkan dalam bahasa pemrograman. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam pertemuan ini atau bab ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, mengenal dan memahami logika dan algoritma. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa logika dan algoritma itu adalah prosesnya. Jadi nanti ada hasil yang akan dicapai. Yang selanjutnya, mampu membuat contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep logika. Jadi ini nanti penyelesaian masalahnya menggunakan bahasa pemrograman ya. Jadi bukan aktivitas sehari-hari. Ya, cuma itu kalau aktivitas sehari-hari itu hanya contoh kecil. Tapi kalau aktivitas yang dituangkan nanti itu aktivitas yang sesungguhnya dituangkan dalam bahasa pemrograman.
Yang pertama, cek pengertian algoritma dan logika. Pengertian algoritma sangat dekat dengan kata logika. Tadi saya sudah sampaikan ya, algoritma dekat dengan logika, yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang menghasilkan sebuah kebenaran, dibuktikan dan dapat diterima akal, ya, diterima dengan akal. Logika seringkali disebutkan dengan kecerdasan. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa algoritma itu identik dengan logika yang diterima dengan masuk akal. Contoh kecil ya. Saya perlihatkan contoh kecilnya. Kalau 2 tambah 2 berapa? 4. 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, kalian pahami ini apa? Ini logis ya. Ini yang dikatakan logis. Sedangkan kalau ini prosesnya. Jadi proses itu adalah namanya logika atau algoritma. Contoh lain lagi, misalnya kalian sebelum berangkat ke kampus ya, kan ada yang bawa kendaraan di sini, ada yang motor ya, jadi saya motor ya, pakai baju dulu, baru starter motor, baru naik motor, baru kita melewati saja berhenti sampai di sini. Nah seperti itu prosesnya, itu aktivitas sehari-hari kita itu logika atau algoritma yang sederhana. Ya sama dengan ini tadi, angka ini. Kenapa saya supaya perlihatkan angka, karena nanti itu kalau di bahasa pemrograman kebanyakan kita akan tuangkan dengan angka, ya. Selanjutnya ciri-ciri sifat struktur dasar dan cara penulisan algoritma. Tidak semua urutan langkah penyelesaian masalah yang logis dapat disebut sebagai algoritma. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak semua ya, khususnya di bahasa pemrograman ya. Jadi itu tadi aktivitas sehari-hari, itu hanya contoh kecil. Selanjutnya menurut Donald Knuth, algoritma mempunyai 5 ciri penting yang meliputi. Yang pertama, finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berakhir setelah mengerjakan sejumlah langkah proses. Nah, saya sudah sampaikan tadi seperti ini. Ya, ada proses yang harus dilalui. Ada proses yang harus dilalui ya. Sepertinya kayak ini tadi. Nah, jadi kalau ini yang 2, yang 4 dan 9 itu adalah hasil akhirnya. Atau bisa dikatakan ya, itu namanya logis atau masuk akal. Selanjutnya definiteness atau kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak berarti ganda. Nah, usahakan ini ya, ada kan namanya berarti ganda ya, atau ambigui. Jadi kalau misalnya kita buatnya di algoritma kita buatnya di bahasa pemrograman ya. Jangan membuat kode dengan bermakna ganda. Ya, yang contoh itu misalnya bermakna ganda. Contoh bahasa kecil ya, bahasa kita sehari-hari. Kan kalau kita misalnya kita di Makassar ya, kalau kita mengatakan kita itu mengandalkan apa? Nah, sama toh. Misalnya kita kan itu bahasa sopan ya, bahasa sopan. Tapi kalau misalnya di Jakarta itu menandakan kita, ya kita semuanya. Sebaliknya, kalau saya mengatakan kamu, itu kan kurang sopan kedengarannya ya. Nah, tapi kalau di Jakarta dia lebih suka misalnya kamu atau kau, itu langsung menandakan. Itu namanya bahasa bermakna ganda dan sesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman tidak boleh bermakna ganda. Pokoknya apa yang digunakan di sana, di Jawa, apa yang digunakan di luar negeri, di Makassar, ya tetap sama. Ya. Selanjutnya input atau masukan algoritma memiliki 0 atau lebih data masukan input ya. Jadi ini penginputan ya, biasanya kita menginput Smart Campus. Nah, Smart Campus itu kan kita menginput data dan kita tidak melihat prosesnya. Jadi ini yang saya berikan contoh sudah mengarah ke program ya. Contoh sudah mengarah ke program, bukan lagi aktivitas yang sederhana. Jadi kalau kita menginput data, misalnya kalian masuk di Smart Campus, kalian misalnya menginput pembayaran, kan itu dia menunggu dulu pengajuan, menunggu
sequence-nya. Nah, sebaliknya, nomor 4, output atau keluaran. Algoritma punya nol atau lebih hasil keluaran output. Nah, biasanya kan kalau misalnya kalian lunas ya, kalian lunas sudah diajukan, sudah mentransfer atau melakukan pembayaran. Kan di situ kadang ada keluar biasa hasilnya ya, ada mengatakan lunas. Nah, itu artinya keluaran outputnya atau hasilnya dari apa yang kita lakukan pada saat input. Selanjutnya efektivitas. Algoritma harus efektif. Langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Ya ini ada namanya efektif. Ya sesuai dengan waktu ya. Jadi algoritma itu tidak boleh terlalu tidak boleh bermakna ganda, hampir sama tadi di atas. Jadi harus sesuai dengan waktu. Contohnya aktivitas sehari-hari lagi. Kan misalnya kalau kita ke kampus, ada misalnya tinggal di Sudiang ya, kan ada beberapa tempat yang bisa kita lalui, ada beberapa jalan yang kita bisa lalui. Boleh lewat tol, boleh lewat Antan, boleh lewat Perintis. Nah, pertanyaan saya, yang mana lebih cepat? Mana lebih cepat? Lewat Perintis ya. Nah, itu namanya efektif ya. Jangan lewat tol, jangan lewat PGP, karena itu jauh, kurang efektif namanya itu. Jadi sama pun juga dengan bahasa pemrograman. Ya, semua kode bisa digunakan, Ada kan nanti penjelasan selanjutnya ini ada namanya istilahnya while, do, for do, why if else. Nah, itu semua bisa digunakan, cuma ada yang efektif yang kita gunakan. Selanjutnya struktur dasar penulisan algoritma, yaitu yang pertama runtunan atau sequence. Sebuah runtunan terdiri dari suatu atau lebih instruksi. Setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Ini sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Bila urutan penulisan berubah, maka kemungkinan juga hasilnya berubah. Ya, sebagai contoh ya, saya perlihatkan. Nah, ini contohnya. Jadi ini saya contohkan dalam bahasa pemrograman ya, runtunan. Nah, ini apa yang kalian pahami mengenai ini, tanda panah ini? Secara terus menerus ya, ini namanya secara terus menerus. Jadi kalau misalnya saya contohkan pada angka tanggal atau mata uang atau angka tahun kelahiran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan misalnya 1000 ya. Ini namanya berhitungan secara terus menerus. Nah, nanti ini angka ini kita akan tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Ya, ada tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang dikatakan for to, ada while, apalagi while do. Ada yang tahu lagi apa? If else. Ya. Ini nanti akan kita tuangkan di sini ya. Jadi kita akan mempersingkat penulisan ini, mempersingkat penulisan angka ini dan akan dimasukkan ke dalam ini. Ya, saya akan perlihatkan contohnya nanti. Jadi contohnya ini, misalnya saya akan masukkan angka ini ke dalam kode ini ya. Jadi misalnya begini penulisannya. I misalnya ini kan variabel i ya. Kan ini saya perlu masuk di variabel i sama dengan misalnya 1 lebih besar atau sama dengan 1000 ya. Ini namanya penulisan singkat ya, runtunan penulisan singkat. Jadi kita tidak menghitung lagi sampai 1000. Jadi mulai nomor 1 dia akan menghitung sampai 1000. Nah, jadi di sini nanti kita tambahkan for, baru do-nya itu nanti adalah secara terus menerusnya.
dulunya misalnya sampai dengan 1000 dulu sama dengan 1000 ya. Itu namanya runtunan. Selanjutnya pemilihan atau selection. Jadi saya tidak baca semua paragrafnya ya. Jadi saya langsung contohnya. Contohnya itu kadang-kala terdapat suatu kejadian yang baru akan dikerjakan jika suatu kondisi tertentu telah terpenuhi. Nah, contohnya dalam pemilihan sebuah instruksi, kumpulan dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Biasanya dinyatakan dengan instruksi if then else. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi. If then else. Contohnya misalnya apa? Angka A ya atau B. Ya, jadi misalnya jika misalnya jika if sama dengan A jadi kalau misalnya nilainya A berarti bisa kita katakan istimewa. Tapi kalau jadi di belakangnya ini apa saya tulis? Selain. Nah, else ya. Jadi selain angka ini berarti kita bisa pindah ke bawahnya, itu misalnya menulis B sama dengan, jadi saya taruh di sini else-nya saya taruh di bawah ini. L sama dengan B misalnya. Baik. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya cukup ya kita ada lagi semuanya L sama dengan C misalnya ya cukup. Nah, kan biasanya itu kalau dalam pemilihan aplikasi kan misalnya kita pilih B. Berarti kalau bukan A berarti B, kalau bukan B berarti C. Ya itu namanya pemilihan. Kita akan memilih aplikasi. Jadi nanti ini mengenai data ini ya, kita akan nanti buat suatu program menggunakan bahasa pemrograman, yaitu pemilihan predikat ini ya dengan menggunakan if then else. Selanjutnya pengulangan. Ya, pengulangan ini tadi saya sudah sampaikan ya, ada dua, repeat until, for down, for to do, dan lain-lain. Nah, ini contohnya lagi nih. Pengulangan. Di sini ya. Ya, hampir sama tadi, yang ini tadi hampir sama. Cuma bedanya kalau yang ini, kalau misalnya dia sudah sampai di bawah, dia akan kembali ke atas. Contoh tanggal. Kan itu semua tanggal misalnya Januari ya. 1 Januari sampai dengan 31 Januari ya. Sama dengan tahun lalu, begitu juga tanggal. Jadi kalau misalnya mulai lagi di tanggal 1, maka dia akan kembali lagi ke tanggal 1. Nah, itu namanya pengulangan. Dengan menggunakan kita akan menggunakan ini salah satu di sini, boleh menggunakan while, boleh menggunakan do while, ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Enggak ada? Jadi semua paham ini ya? Ya, nanti saya akan jelaskan lebih jauh lagi. Dan selanjutnya perbedaan algoritma dan program. Ya tadi saya sudah sampaikan ya bahwa kalau algoritma itu ya proses berpikir, sedangkan kalau program itu ya proses itu dituangkan di dalam program. Jadi program itu adalah nyata yang kita lihat untuk melakukan suatu kegiatan, sedangkan algoritma itu adalah prosesnya. Jadi di sini ada mengatakan jika dihubungkan dengan program maka pembuatan algoritma harus memperhatikan kaidah. Yang pertama itu pembuatan atau penulisan algoritma.
tidak tergantung program bahas manapun. Artinya penulisan algoritma independen dan bahasa program dan komputer yang memprosesnya. Saya sudah tadi sampaikan bahwa bisa kita menggunakan program manapun. Ya, ada beberapa program yang kita biasa gunakan. Pernah dengar Pascal? Pernah? Nah, itu program Pascal itu penggunaannya sudah tidak digunakan lagi sekarang di era modern. Nah, kalau yang penggunaan C++, pernah? Nah, itu yang banyak orang gunakan. Jadi kalau basic itu diusahakan harus kuasai C++, baru masuk lagi ada namanya PHP, ada namanya Python, ada namanya Dart, ada namanya .NET, ada namanya Java dan sebagainya, ya. Jadi dan semua itu bahasa pemrograman itu bisa berbeda kita gunakan, bisa beda-beda kita gunakan, namun algoritmanya atau prosesnya tetap sama, ya. Yang kedua, apapun bahasa programnya, output yang dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Saya sudah sampaikan tadi, program apapun yang kalian menggunakan, mau pakai C++, Java dan sebagainya, ya jelasnya algoritmanya tetap harus sama. Yang selanjutnya, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Nah, seperti ini tadi saya sudah sampaikan. Jadi kalau misalnya yang modern, ini kan tadi yang mengatakan den, den. Nah, kalau yang bahasa pemrograman modern, kita lagi tidak menggunakan den. Ini biasanya den digunakan di Pascal. Kalau di yang modern sekarang itu kita gunakan seperti ini, if, else. Kan di sini den di belakangnya, sekarang itu kita gunakan adalah begini, kurung kurawal. Ada yang tahu kurung kurawal? Begini toh? Nah, ada balasannya kan kurung kurawal begini. Jadi ini di atas ini adalah pembukanya di atas sini. Ini misalnya bla bla bla, isinya tadi seperti ini toh. Baru kita buka begini, baru di bawahnya itu else. Nah, baru kita tutup di sini, ya. Nah, kalau dulu itu kan kita masih menggunakan den. Kalau sekarang itu yang bahasa modern, kita jarang lagi menggunakan yang begini. Tapi kita menggunakan lagi kode-kode, ya. Itu kalau bahasa pemrograman yang modern yang banyak orang gunakan sekarang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada penerjemahan tersebut, yaitu pendeklarasian variabel. Saya mau tahu, ada enggak yang tahu mengenai variabel? Nama lain dari variabel apa? Wadah. Ada nama lainnya? Identitas, ya. Jadi misalnya saya kasih contoh misalnya, ya. Contoh lain lagi, misalnya variabelnya yaitu A. Yang variabel A, ya, biasanya kan ada tanda begini, ya. Tanda dolar, ya. Variabel A misalnya sama dengan 2. Variabel B sama dengan 2 juga. Jadi kalau misalnya kita mau tambah ini, algoritmanya bagaimana? Variabel A ditambah variabel B, ya kan? Begitu. Jadi bukan lagi angka yang kita masukkan, ya. Bukan lagi angka yang kita masukkan, yang kita masukkan adalah variabel. Makanya itu kalau dalam bahasa pemrograman ada namanya penentuan variabel. Wadah dulu, itu wadah. Yang selanjutnya pemilihan tipe data. Nah, ini kan ada namanya tipe data, ya. Apa tipe data yang kalian tahu? Tipe data apa yang kalian tahu? Pernah dengar string? Nah, tipe data teks. Kalau apa? Apa? INT. Apa itu kalau INT? Integer. Data apa? Untuk apa itu tipe data apa? Angka. Apa ada lagi yang lain? Double. Char. Kalau char apa? Karakter. Kalau double apa? Ya, sama dengan desimal, ya. Float. Ya, float. Desimal, ya. Itu namanya tipe data. Jadi itu nanti tipe data itu kita gunakan. Jadi ini kalau misalnya karena dia kan berhuruf, kalau huruf itu dia tipe data apa? String. Boleh juga char, ya. Kalau ini tipe data apa ini? Integer. Kalau angka, ya.
Selanjutnya pemakaian atau pemilihan instruksi. Ya, saya sudah tampilkan tadi, ini namanya pemilihan instruksi ya. Nah ini tadi, ini pemilihan instruksi. Jadi mau pakai rutunan, pemilihan atau selection, ya. Atau repetition. Repetition kan itu adalah pengulangan. Tapi kalau pemilihan ada namanya selection ya, menyeleksi atau dipilih. Dan selanjutnya aturan sintaksis. Pada saat penulis menuliskan program kita tarikan dengan aturan sintaksis dalam bahasa pemrograman. Saya mau tanya apa yang dimaksud sintaksis? Sintak. Ada yang tahu sintak? Kalau listing, ada yang tahu listing? Script. Script itu script, sintak, listing sama semua. Itu namanya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang kita ketik. Jadi kalau programmer orang biasa mengatakan sintak, ya, sintak atau listing program, ya, listing program atau scriptnya. Nah, itu menyangkut adalah tulisan bahasa pemrograman. Tampilan hasil. Pada saat membuat algoritma kita tidak memikirkan tampilan hasil yang akan disajikan. Ini di sini kita biasa banyak biasa programmer ya. Kalau dia itu terlalu memikirkan tampilan ya, tapi dia tidak memikirkan prosesnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian berkembang pada saat membuat program, jangan terlalu terikat dengan tampilan. Jadi jangan terlalu misalnya seolah-olah ingin mempercantik tampilannya, tapi tidak memikirkan prosesnya. Ya, sebenarnya kan begini, itu kan proses kita tidak lihat ya, kita tidak lihat, dia akan berjalan sendiri. Tapi yang kita lihat itu adalah hasilnya atau tampilannya. Tapi ya, misalnya itu kan sebenarnya tampilan adalah berhubungan dengan orang yang melihatnya. Kalau algoritma itu atau prosesnya, kita misalnya sebagai yang membuat program dan itu tidak akan dilihat oleh orang. Dan usahakan itu nanti di samping tampilannya bagus ya, bagus juga prosesnya. Ya, sama dengan tadi aktivitas sehari-hari ya, contohnya aktivitas sehari-hari. Kalau mau jalan ke sini mau cepat ya, lewat perintis, jangan berputar lewat tol atau lewat BTP. Ya, itu namanya proses ya yang efektif. Selanjutnya, cara pengoperasian compiler atau interpreter. Ada yang tahu compiler? Ada yang tahu? Apa? Menjalankan. Compiler namanya dari bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Run. Run, boleh run. Apa lagi? Start, ya. Jadi compiler, running, start, menjalankan, testing itu sama saja. Beda bahannya, beda penulisan atau beda bahasa, tapi pada dasarnya tujuannya sama. Sama-sama kita testing program atau menjalankan. Ya, selanjutnya belajar membuat program dan belajar bahasa pemrograman. Oh ya, perlu kalian tahu. Ada yang tahu nggak belajar membuat program? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Ya, kalau gini, jadi saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya mau belajar membuat program, harus dikuasai dulu bahasa pemrograman. Dan itu beda ya. Jadi kita masuk di informatika ya, jangan mau belajar dulu membuat program. Jadi usahakan dulu kuasai bahasa pemrograman. Jadi nanti kalau ada praktek ini, nanti praktek membuat program ya, praktek sederhana membuat programnya, tapi menggunakan bahasa pemrograman. Nah itulah yang dimaksud membuat bahasa pemrograman. Nah ada yang lebih penting lagi di dalam bahasa pemrograman ya, kita akan tuangkan namanya algoritma ya, atau proses. Akan mengucapkan doa bersama ya, supaya mudah-mudahan apa yang kita terima pada hari ini dapat bermanfaat. Jadi doa dimulai. Selesai. Jadi cukup pertemuan hari ini. Saya akan ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.